YouTubeku terkasih, tercinta dan tersayang. Jumpa kembali dengan Bunda Lala Purmasa. Kali ini Bunda sengaja untuk update video ya, yang disitu kontennya adalah tetap curhatan hati Bunda part 2 ya. Gelombang 2. Kapan dalam updatean yang lalu itu masih ada ganjalan-ganjalan yang belum keluar, guys. Jadi saat ini yuk kita berbagi cerita untuk memotivasi kita lebih semangat lagi untuk berjuang demi ke depan, masa depan yang lebih baik lagi. Yuk ikuti. Halo, selamat siang sahabat YouTubeku terkasih, tercinta dan tersayang tentunya. Selamat beraktivitas untuk yang sedang beraktivitas, dan untuk yang sedang istirahat makan siang, selamat menikmati hidangan makan siang. Dan yang untuk yang masih berada di luar belum ada waktu untuk makan, silakan berhati-hati di luar, jaga kesehatan tentunya saudaraku. Yuk kita makan. Hari ini Bunda ada menu ayam goreng lalapan ya, beli tadi di warung Indonesia, dan minumannya adalah teh hijau dingin ya, ada ditambah dengan kelapa ya. Kelapa seger sekali, guys. Tadi barusan pulang dari jalan-jalan, terus pulang makan. Kita bersyukur, terutama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan kepada kita berupa apapun itu. Ini alas mejanya cukup sederhana dari koran, guys. Kenapa? Karena mejanya pun juga bukan meja, guys. Ini adalah tempat tidur. Dari di sini nih, di rumah sakit, mau tidur, mau makan, mau apa saja tempatnya ya di sini. Sholat segalanya sempatnya ya di sofa, guys. Jadi sofa yang bisa dilempit gitu loh, yang bisa dilipat itu. Saya rasain dulu, guys ya. Bismillah. Kita nikmati rezeki Tuhan yang diberikan kepada kita berupa makanan yang sehat dan nikmat. Ayam gorengnya juga khas Indonesia punya rasa, karena belinya di warung Indo. Begini, guys, kalau makan pakai mulut kelepotan gak karu-karuan. Harus pakai 2 sarung tangan ya, untuk menjaga kebersihan, guys. Setiap kali makan, saya selalu ingat pada masa kecil saya. Masa kecil yang sangat-sangat jadi masa kecil sudah, dari cerita yang dulu sudah saya buka ya. Ini adalah mengapa saya menengok ke belakang, untuk lebih menimbulkan, untuk lebih merasakan bahwa kita saat ini
lebih baik daripada yang dulu. Jadi kita wajib sangat mensyukuri kita diberikan makan enak, pekerjaan yang menetap, ingat masa kecil mau makan nasi ini saja guys, nggak mesti bisa 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali makan nasi putih. Ini bener guys, zaman dahulu kala guys, dengan perekonomian yang sangat-sangat di bawah, dan kondisi zaman dahulu nggak kayak sekarang. Jadi orang tua zaman dahulu itu nggak kayak sekarang. Kalau orang zaman sekarang apapun kondisinya, makan itu tetap diutamakan. Saya ya tidak menyalahkan siapa-siapa, memang kondisi guys, zamannya. Sampai setiap hari itu apa yang saya makan, cuman tanaman-tanaman itu. Jadi ada kolo pendem kalau orang Jawa mengatakan. Jadi tanaman-tanaman yang itu seperti ketela pohon, ketela rambat, ada juga kata, uwi, suwak ya kalau orang Jawa mengatakan. Itu bener, itu jarang makan nasi. Saya pernah di sekolah itu sampai semaput pingsan gara-gara 3 hari itu sama sekali nggak makan. Jadi kalau lapar saya cuma nyari daun-daun di belakang rumah, dan itu pun bukan tanah orang tuaku, nunut guys, di pamanku. Jadi tanah itu tanah pamanku, terus orang tuaku bangun rumah kayak gubuk-gubuk gitu di situ. Orang tuaku pergi, saya cuma di rumah sendiri. Jadi kalau di sekolah saya nggak ada gairah sama sekali. Mau keluar kumpul teman-teman malu, karena teman-teman pada beli makan, pada beli jajan begitu. Kalau saya ditanya, saya beralasan bahwa saya lagi puasa begitu. Padahal nggak punya apa-apa. Ingat kala itu guys, kalau orang tuaku belum pergi di luar Jawa, masih merantau di Bali kala itu. Saya bersama adik, 2 adik saya. Malam-malam, tengah malam, adik saya kedua-duanya itu sakit perut. Kala itu hari pertama puasa, jadi mereka adikku kecil-kecil berdua itu, bertiga itu semuanya puasa. Sakit perut guys, emahnya kumat. Jadi malam-malam, tengah malam itu hujan deras lagi. Aku pergi ke rumah kakak saya. Mengadukan bahwa adikku berdua itu sakit perut. Itu apa itu, mual-mual, pokoknya begitulah, ada muntah, ada BAB gitu. Itu cerita yang sampai sekarang menjadikan saya trauma.
ditanya sama kakakku, ada obat nggak? Enggak. Kamu beli ya. Jadi tengah malam itu aku membangunkan warung. Membangunkan warung itu dalam kondisi tidak bawa uang. Nah, mengapa saya tuh enggan dengan kakak saya bilang bahwa saya tuh tidak punya uang? Padahal memang tidak ada uang. Saya pun juga nggak dikasih uang. Siapa yang ngasih uang? Orang mamaku, ibuku merantau ke Bali belum pernah ngirimin uang. Masih beberapa hari begitu loh. Terus bagaimana saya itu mau membangunkan, nyampe itu belum sampai saya bangunkan. Nyampe di sana itu saya nggak berani membangunkan karena saya nggak punya uang. Begitu. Akhirnya saya pulang kembali, ditanya sama kakakku, mana obatnya? Orangnya tidur, dibangunkan nggak mau bangun. Begitu. Nah akhirnya saya memberanikan diri pindah warung. Jadi pindah warung itu warung yang di depan rumah saya. Nah itu saya beranikan diri untuk hutang. Uniknya kakakku juga nggak tanya kamu ada uang apa enggak gitu, nggak tanya. Mungkin dikirain saya dipegangin uang oleh mamaku gitu mungkin. Akhirnya saya beranikan untuk hutang obat mencret itu ya. Saya sampai sekarang itu sampai nggak bisa nangis sudah kalau mengingat masa kecil saya. Jadi kalau ada beras, ada nasi putih, itu yang diutamakan yang kecil-kecil guys. Jadi adikku dua itu yang dikasih makan nasi putih. Tapi aku ingat kalau itu aku nakal juga. Kadang-kadang makanan itu saya makan gitu loh. Lucunya di situ itu ada yang bikin aku tertawa itu di situ. Jadi yang seharusnya dimakan adik saya tak makan. Lucu pokoknya. Ada lucu, ada sedih. Pokoknya banyak sedihnya daripada lucunya kalau mengingat masa kecil. Maka itu saya kan hanya cuma makan, saya nggak pernah yang namanya ngirit kalau masalah makanan. Saya kepingin makan apa saja, saya bekerja sendiri, saya punya uang sendiri, saya harus makan begitu. Karena memang cita-cita saya dari kecil saya hanya makan. Saya sendiri orangnya dari kecil memang sensitif batin saya. Jadi saya nggak pernah tega untuk berkata atau meminta kepada saudara saya. Saya kasihan dan malu dengan saudara sendiri itu malu saya. Jadi biarkan saya lapar daripada saya harus minta kepada keluarga. Rasa trauma itu terbawa sampai sekarang. Semangat bekerja, percaya diri, itu sangat kuat. Saya tidak pernah merasa punya berkecil hati, minder, enggak ada. Asalkan saya enggak mengganggu orang. Begitu, saya tidak meminta-minta orang, saya tidak mengganggu orang, saya tetap akan berdiri di atas kaki saya sendiri, apalagi untuk perut saya sendiri.
Itu guys, kenapa saya betah di luar negeri, yaitu saya selalu menengok ke belakang bahwa kehidupan saya di masa lalu saya seperti itu. Sampai saya sekolah putus-putus, bener saya sampai SMP tapi nggak lulus. SD pun sebenarnya nggak lulus, tapi karena dulu saya itu berani orangnya, walaupun nggak lulus saya pokoknya mau sekolah begitu. Akhirnya ikut ujian SD guys, ikut ujian SD, walaupun saya sudah putung sekolah itu udah 2 tahun nggak sekolah SD. Akhirnya ikut ujian SD baru masuk sekolah, baru masuk ke SMP. Karena di SMP kelas 3 itu memang bener-bener saya itu sudah nggak ada cara lagi. Saya bukan hamil ya, pokoknya kondisi perekonomian, kondisi perasaan di rumah itu sudah, pokoknya saya sudah nggak betah di rumah itu. Makanya saya memutuskan untuk menikah. Saya kira menikah adalah solusi terbaik. Ada orang yang menjaga saya, ada orang yang bertanggung jawab dengan saya. Di situ saya menikah. Setelah itu menikah lancar-lancar aja sih, nggak ada kendala apa-apa. Tetapi akhirnya di 23 tahun pernikahan saya adalah ada kendala masalah perekonomian. Karena kala itu saya jualan, kena krisis moneter, akhirnya saya ke Taiwan dari tahun 2000 sampai sekarang. Begitu dulu guys, cerita tragis masa kecil, mengapa saya terus semangat walaupun sampai tua untuk bekerja di luar negeri, asal masih ada orang yang menggunakan tenaga saya tetap akan bertahan bekerja. Ya seperti itu. Begitu dulu guys, bagi-bagi cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.